Halo, nama saya Paulus Agustinus, biasa dipanggil Paul. Saya dari Maumere, asal saya dari Maumere, Flores, NTT. Nah, saya juga bersekolah di Maumere, di salah satu universitas di Maumere, di Flores, NTT. Nah, dan bekerja di salah satu lembaga sosial pengasuhan anak, SOS. Saya dipercayakan untuk sementara di bidang ICT, tapi masih kontrak juga di sini. Nah, saya mendengar informasi, waktu itu saya mendengar informasi bahwa Asian Foundation akan bekerja sama dengan SOS dan Microsoft akan mengadakan training of trainer di SOS. Nah, waktu itu saya mencoba untuk ikut dan mendaftarkan diri. Kami mengikuti training selama 3 hari. Nah, dan pada training itu diinformasikan bahwa dari 25 orang peserta yang akan dipilih menjadi trainernya adalah 3 orang, dan bersyukur waktu itu saya juga terpilih. Ini merupakan suatu tanggung jawab besar nih buat saya, makanya saya mulai memikirkan hal tersebut. Nah, dari situ saya mulai berpikir, nah, saya harus mempersiapkan diri nih kalau sudah jadi trainer. Saya harus mempersiapkan mental, apalagi sebelumnya saya tidak terlalu suka kalau berdiri di depan umum, agak grogi, gugup, kurang pede di depan umum kalau banyak orang, tidak suka yang lama-lama di depan. Nah, setelah saya mendapatkan training itu, training of trainer, saya merasa sepertinya dilatih bagaimana menjadi seorang trainer kan. Nah, saya jadi lama-lama jadinya tertarik begitu. Nah, ketika saya dipilih hari pertama waktu mengajar, memberikan training kepada peserta basic training, itu awalnya agak takut, agak grogi di depan, mau omongnya apa sebentar ini, mau omong apa. Nah, setelah hari kedua, hari ketiga, nah, lama-lama kok sepertinya terbiasa, ternyata enak juga ya jadi trainer nih. Nah, saya mulai berpikir, enak sekali jadi trainer, kita omong orang ikut, kita omong orang ikut. Apalagi saya kan ya lumayan tahu lah kalau untuk masalah-masalah ICT, masalah teknis itu paling banyak yang saya tahu. Nah, dari situ saya mulai, ternyata enak nih jadi trainer, kita omong ada yang ikut begitu. Asik juga nih. Nah, dari situ saya merasa, wih, saya harus bisa mengembangkan diri lagi nih. Saya harus, hanya yang masih ada di saya itu sekarang memang masih agak gugup ketika awal bertemu dengan peserta yang baru, itu memang agak gugup saya. Tapi setelah hari kedua dan hari ketiga dan seterusnya, itu sudah seperti biasa. Apalagi saya berusaha bagaimana supaya membuat peserta lebih rileks dengan saya. Nah, di situ yang saya bisa menangkap mereka punya kelemahan, dan saya lebih akrab dengan mereka di situ. Nah, berbicara mengenai peserta, kami di Flores pesertanya unik-unik, mereka sangat unik. Para pelaku kami di sini sangat unik. Uniknya di mana? Mereka ICT, untuk masalah ICT teknologi itu kami di sini sangat minim pengetahuannya, belum para UKM, kasihan sekali. Nah, para basic training 1, 2, 3, dan 4 tidak pernah yang lolos dengan yang namanya buta ICT. Pasti selalu ada peserta yang buta ICT, dan itu bisa mencapai sekitar 40-50%. Itu pasti, setengah bagiannya itu pasti buta ICT, bahkan pegang mouse dia tak. Kami berusaha bagaimana caranya supaya mengatasi masalah ini. Awalnya sih memang tantangan besar buat kami, gimana caranya, sedangkan yang lain agak mahir, itu memang agak cepat. Tapi bagi yang ini, yang masih buta, masih awal-awal, belum pernah mengoperasikan komputer maksudnya, itu agak susah buat mereka. Kami mulai perlahan-lahan mendekatkan diri dengan mereka, perlahan-lahan mengajak mereka bagaimana cara menggunakannya, mengajari mereka perlahan-lahan, dan akhirnya ternyata ada perkembangan. Itu di hari kedua. Nah, sudah tidak takut pegang mouse lagi, sudah tidak kliknya sembarang-sembarang lagi, sudah tidak geser kursus sembarang-sembarang lagi, sudah mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi. Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri buat kami para trainer. Dimana kami sudah bisa membuat peserta menjadi lebih berani, lebih pintar, dan lebih mengenal teknologi. Nah, pesan saya buat orang-orang yang mau menjadi trainer, atau buat teman-teman yang mungkin malu, grogi seperti saya, awalnya sama, kita semua grogi. Pesan saya, belajarlah terus. Yang kedua, biasakan diri bergerak kalau di depan umum, bergerak saja. Nah, itu akan mengurangi rasa grogi. Ternyata benar, itu saya praktekkan betul.
Yang ketiga, persiapkan materi. Itu otomatis jelas, kita harus mempersiapkan bahan materi apa yang mau kita kasih. Nah, dan yang keempat, yang terakhir tuh buat relasi dengan peserta, buat suatu hubungan yang akrab dengan peserta. Itu akan lebih membuat Anda tidak grogi. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.